siap hari H keberangkatan balik menuju Jepang. Pakai penerbangan Garuda malam ini jam 11-an malam. Kita lihat besok gimana nagarenya, karena per 1 Juli ternyata ada regulasi baru kalau yang nyukoku dari Indonesia ke Jepang itu harus karantina 6 hari di akomodasi yang sudah disiapkan pemerintah. Mari kita lihat besok. Akhirnya sudah check-in, sudah ready buat masuk, buat bobo. Realitis ya? Astagfirullah ya Allah. Ini dada dulu dong. Dada dong. Dadah. Ini astagfirullah. Terima kasih semuanya. Akhirnya udah sampai di lounge Garuda. Harus bisik-bisik soalnya nggak enak. Tebak ngapain? Kerja sedikit saja. Wow, this is real. Dong nih. Akhirnya sampai di gate. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Etihad Airways dengan Lihat tuh keringatnya, ya Allah Gusti. Anyway, Iga itu banyak juga penumpangnya. Kayaknya mungkin 30% capacity, mungkin kayaknya ada. Akhirnya sampai dalam pesawat. Airport, please ensure that you have prepared all required documents. Yato, hotel ini skimashita. Akhirnya setelah 5 jam berkutat sama Teh Suzuki di airport, berbagai macam kensa, berbagai macam cek dan kakunin dilakukan di airport. Alhamdulillah, udah nyampe di hotel, kebagian di hotel Hotel apa? Sekarang jam 15.42, tadi mendarat di Haneda sekitar jam 9. Keluar dari pesawat kira-kira hampir setengah 10. Mau mandi dulu, mau beres-beres, baru nanti review segala macam. Oke. Sebelumnya minta maaf karena nggak ada space buat buka koper, jadinya di atas bed. Sekarang aku mau menjelaskan tentang nagare dari keluar pesawat sampai keluar imigrasi. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya ternyata ada yang kurang atau ada yang berubah, mohon maaf karena di dalam kan nggak boleh recording, nggak boleh foto, nggak boleh video, jadinya ini berdasarkan memori aku sendiri sih gitu. Dan kalau misalnya ternyata regulasinya berubah, mohon maaf lahir batin. Semua alur detail ini baru ketahuan pas kalian sampai di Jepang. Jadi di website atau email-email dari penerbangan itu hanya ada penjelasan basic
Dan kalau misalnya bisa, sebelum berangkat itu kalian udah isi kuesioner gitu yang nantinya akan keluar barcode, nantinya akan disebut sebagai health card. Nah, itu kalau misalnya kalian udah isi gitu dari rumah dan udah disimpan barcode-nya di handphone, itu lebih memudahkan kalian karena nggak usah isi-isi lagi di airport. Yang pertama itu setelah landing, pas masih di dalam pesawat, kita duduk, kita nulis namanya written pledge. Jadi itu isinya kayak sumpah-sumpah, perjanjian kalau misalnya kalian akan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah selama karantina 14 hari. Lalu kalian diproses untuk turun pesawat, mulai masuk ke section-section untuk verifikasi apa yang kalian tulis, dikasih gelang hijau buat menandakan kalau kalian itu dari negara-negara dengan alur karantina 6 hari. Oh ya, untuk karantinanya sendiri itu total tetap 14 hari, yaitu 6 hari di hotel di akomodasi yang sudah ditentukan pemerintah dan 8 hari itu di rumah masing-masing. Sebelumnya aku agak salah baca sih, agak salah nangkep. Aku kira 6 plus 14 hari. Ternyata tetap 14 hari, jadi 6 plus 8. Dari hotel akomodasi pemerintah ini, kalau misalnya hari ke-6 itu PCR negatif, itu dikembalikan ke airport awal kalian tiba gitu. In my case itu di Haneda. Dan perjalanan dari airport nanti ke rumah kalian masing-masing nggak boleh pakai kendaraan umum, harus pakai mobil keluarga atau mobil rental sendiri. Pokoknya nggak boleh naik kendaraan umum gitu. Terus setelahnya kalau nggak salah kalian itu diproses untuk tes PCR melalui saliva. Lalu setelah PCR selesai, kalian dipersilakan untuk masuk ke beberapa gate, beberapa ruangan-ruangan gitu. Itu untuk briefing soal aplikasi-aplikasi apa yang harus di-download, bagaimana cara laporannya, dan itu semua dilakukan one by one. Jadi satu orang itu ada satu staff untuk briefing dan mendampingi. Untuk aplikasinya sendiri itu yang harus di-download di smartphone itu ada 3, MySOS, Cocoa, dan OEL atau Overseas Entrance Locator. Nah, itu kalau misalnya ternyata handphone kalian nggak bisa download ketiga aplikasi tersebut, di written pledge sebelumnya itu ada tertulis kalau kalian akan bersedia untuk rental handphone yang disediakan dari airport. Setelah kalian dianai beberapa hal, kalian nanti masuk ke booth untuk registrasi via email. Nah, registrasinya ini adalah untuk registrasi kesehatan. Jadi selain 3 aplikasi tersebut, kalian juga harus laporan via balas email. Nah, kalau misalnya hasil PCR udah keluar, kalian diarahkan untuk menunggu bus, duduk lagi, dan dijelaskan untuk pendistribusian hotel gitu. Kalau aku kedapetannya di Apa Hotel and Resort Yokohama Bay Tower. Lalu setelah konfirmasi keadaan bus sudah tiba dan kita bisa menaiki bus, kita diarahkan ke imigrasi dan pengambilan koper seperti biasa. Lalu akhirnya setelah beberapa jam tes Suzuki, proses menaiki bus untuk ke hotel. Dan ketika sudah sampai di hotel pun kita tetap harus nunggu di dalam bus untuk nunggu giliran. Nah, kan nanti dikasih tahu tuh sama staffnya pas waktu masih di bandara dapat dokumen apa aja gitu kan. Nanti ada pink paper seperti ini, itu harus dipegang terus sampai kita di hotel. Pokoknya jangan sampai hilang. Selanjutnya adalah tes Suzuki untuk masuk ke dalam kamar. Itu ditanya-tanyain kalian butuh smoking room apa enggak, terus habis itu kalian ada pantangan makan apa enggak, ada alergi apa enggak, karena nanti makanan akan disediakan di depan pintu kamar kalian. Karena aku muslim, jadinya aku request makanan halal. Dan mereka menyediakan makanan halal, vegan, dan vegetarian juga. Oke, itulah alur masuk untuk ke negara Jepang dari negara Indonesia. Oh ya, sebelumnya karena visaku visa worker biasa, jadi diperbolehkan untuk pulang dan pergi untuk keluar masuk gitu ya, Jepang Indonesia. Untuk masuk dan keluar Jepang sendiri, Kyonteki ini setahu aku masih nggak bisa ya. Ini hari ini per 3 Juli masih belum bisa, kecuali beberapa visa termasuk visa worker biasa. Untuk detailnya bisa dicek di website Kementerian Jepang atau bisa dicek di Instagram atau di Twitter Kedutaan Indonesia.
Terima kasih semuanya telah menonton video ini, dan sebelumnya mohon maaf kalau misalnya masih ada kurang-kurang informasi atau informasi yang belum jelas, bisa ditanya di komen nanti. Dan kalau misalnya video ini insya Allah bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya, bisa di-share ke komunitas-komunitasnya, dan bisa di-share di sosial media kalian. Terima kasih semuanya.